Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayani dengan NIM J1A122134. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagan atau skema tentang penyerapan, distribusi, dan ekspresi zat berpotensi beracun dalam tubuh manusia. Baik, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas toksikologi industri yang diampuh oleh Ibu Arumdiam Pratiwi SKM MSc. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih mendetail lagi mengenai setiap tahap, yang dimana yang pertama itu ada ingestion atau proses menelan. Nah, proses dimulai ketika seseorang mengonsumsi zat beracun, baik melalui makanan, minuman, atau produk lain. Ingesti ini bisa terjadi secara tidak sengaja, misalnya mengonsumsi makanan yang terkontaminasi, atau sengaja, misalnya penyalahgunaan zat. Yang kedua itu ada gastrointestinal tract. Setelah zat beracun masuk ke dalam tubuh, ia melewati saluran pencernaan sebagai berikut, yang dimana yang pertama itu ada mulut. Zat pertama kali kontak dengan mulut, dimana beberapa proses awal pencernaan terjadi. Enzim dan asam di mulut mulai memecah zat. Yang selanjutnya itu ada esofagus. Zat bergerak melalui esofagus menuju lambung. Baik, selanjutnya itu ada perut. Nah, di lambung zat dicampur dengan asam lambung dan enzim yang membantu memecahnya lebih lanjut. Selanjutnya itu ada intestinal absorption. Di usus halus, zat beracun diserap ke dalam aliran darah. Sel-sel dinding usus memiliki permukaan yang luas untuk memaksimalkan penyerapannya. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada enterohepatic circulation. Setelah diserap, zat beracun dapat memasuki sirkulasi enterohepatik. Ini adalah proses di mana zat yang diserap kembali ke inti melalui vena porta. Hati berfungsi sebagai filter, memproses zat-zat berbahaya dan memproduksi empedu yang dapat membantu dalam ekskresi zat tersebut ke dalam usus. Dan yang keempat itu ada inhalation. Zat beracun juga dapat masuk ke tubuh melalui inhalasi. Ini sering terjadi dengan bahan kimia berbahaya atau gas yang terdiri dari hidung dan mulut. Zat dapat terhirup melalui hidung atau mulut, kemudian menuju paru-paru. Kemudian ada lungs. Di paru-paru, zat beracun dapat langsung memasuki aliran darah melalui kapiler darah yang sangat kecil. Baik, selanjutnya itu ada bladder. Zat yang telah disaring terkumpul di kandung kemih sebelum dikeluarkan. Selanjutnya itu ada urin. Zat beracun dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Yang selanjutnya itu ada secretions. Zat beracun juga dapat dikeluarkan melalui kelenjar sekresi, termasuk sweat melalui kelenjar keringat, saliva melalui air liur, thirst melalui air mata. Selanjutnya itu yang kelima ada distribusi ke berbagai bagian tubuh. Setelah zat beracun berada dalam aliran darah, ia akan didistribusikan ke berbagai bagian tubuh. Yang pertama itu ada fat. Banyak zat beracun terutama yang bersifat lipofilik atau larut dalam lemak. Baik, selanjutnya yang keenam itu ada ekskresi. Proses ekskresi adalah cara tubuh mengeluarkan zat beracun agar tidak menimbulkan efek berbahaya. Ada beberapa jalur ekskresi. Yang pertama itu ada liver. Hati memproses zat beracun dan dapat mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Selanjutnya itu ada kidneys. Zat yang telah diproses oleh hati dapat disaring oleh ginjal. Ginjal memainkan peran penting dalam pengeluaran racun melalui urin. Baik, yang terakhir itu ada hair, nail, skin, bone. Beberapa zat dapat terakumulasi dalam struktur tubuh seperti rambut, kuku, kulit, dan tulang. Ini dapat menjadi indikator paparan zat beracun dalam jangka panjang. Baik, itulah hasil video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas hygiene industri tentang jelaskan mengapa telapak tangan pucat akibat getaran seperti pada gambar di samping. Telapak tangan yang pucat akibat getaran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termaksud gangguan aliran darah dan kerusakan saraf. Hal ini sering terjadi pada orang yang bekerja dengan alat bergetar dalam waktu lama seperti pekerja konstruksi atau operator mesin. Getaran yang terus-menerus dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di tangan sehingga aliran darah ke telapak tangan berkurang. Hal ini menyebabkan kulit telapak tangan terlihat pucat. Selain itu, getaran yang kuat juga dapat merusak saraf,
menyebabkan sensasi kesemutan, mati rasa, atau hilangnya sensasi di tangan. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, kondisi ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius, termasuk kerusakan permanen pada pembuluh darah dan saraf. Penggunaan alat pelindung dan pengurangan paparan getaran sangat dianjurkan untuk mencegah kondisi ini berkembang. Baik, itulah video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.